Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di bulan puasa ini ya masih tetap terus semangat puasanya dan pastinya mudah-mudahan lancar ya. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah jangan shock, ini yang terjadi padanya jika kamu benar-benar mundur dan menyerah dari hidupnya dia. Jadi di video kali ini kita akan prediksi ya secara detail apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar mundur dan menyerah dari hubungan ini. Oke? Jadi bagi teman-teman ya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja klik ya link tautan yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa save aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke guys, jadi langsung saja kita ke pembacaan. Saya akan coba tarik energi dia. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu. Saya akan coba lihat bagaimana energinya. Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya tulus mencintai kamu tanpa melihat kekurangan kamu atau fisiknya kamu. Karena memang tujuan orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu ya, dia ingin sekali menjalani hubungan yang jauh lebih serius. Meskipun ya dalam hubungan kalian ini sering sekali terjadinya kesalahpahaman karena perbedaan pendapat ya, tapi aku merasa bahwa orang ini tuh tidak akan menyerah untuk tetap terus memperjuangkan kamu sampai apa yang dia dapatkan tuh tercapai. Karena memang yang saya rasakan tuh beberapa di antara mereka tuh punya niat tujuan yang sangat baik ya, dimana dia ingin memiliki kamu seutuhnya, bukan sebagai seorang kekasih melainkan sebagai pasangan hidup gitu. Cuman memang yang aku rasakan, ujian terbesar kamu saat menjalin hubungan dengan dia ini harus banyak kesabaran. Kenapa? Karena dia ini tipikal orang yang sepertinya sangat susah dicerna ya, sangat susah dipahami. Apabila cara kamu mencintai dia yang salah, maka sering sekali ya menimbulkan konflik yang tidak diinginkan gitu. Jadi memang di sini selain kamu sabar, ya kamu tuh harus cukup merasa peka ya terhadap dirinya dia. Karena kalau kamu nggak peka, ya kamu tidak akan tahu apa yang dia inginkan dan apa yang tidak. Jadi meskipun dia tulus mencintai kamu, tapi jika cara kamu mencintai dia yang salah, maka bisa aja gitu ya orang ini tuh merasa nggak nyaman akibat ya suatu konflik yang terjadi di dalam hubungan ini gitu. Terus aku juga melihat ya di antara kamu tuh saat ini sedang menghadapi ya suatu badai besar di dalam hubungan ini. Nggak tahu kenapa ya, apakah mungkin kamu merasa bahwa cinta dia ke kamu berkurang, atau mungkin ya orang ini berpikir ya kalau diri kamu tuh juga orangnya apa ya, dalam artian tuh susah juga untuk dipahami gitu. Makanya saya melihat ya di antara kamu tuh saat ini sedang terjebak dalam suatu badai besar yang terjadi di dalam hubungan ini. Tapi saran dari aku, kamu nggak perlu panik, kamu nggak perlu cemas, karena semakin kamu merasa cemas, diri kamu tuh akan semakin stres ya, akan semakin overthinking yang membuat hidup kamu tuh jadi nggak nyaman gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan? Ya sudah, nikmati aja hubungan ini. Ketika dia sedang emosi, ambil sisi bawahnya ya. Karena sebenarnya orang ini tuh orang yang mudah ditaklukkan ya. Cukup ambil sisi bawahnya dia, orang ini akan takluk sama kamu. Begitu pula juga sebaliknya ya, ketika kamu ya menanggapi dia dengan emosi, maka jangan salahkan dia apabila orang ini tuh selalu menentang kamu. Artinya dia selalu denial gitu ya. Karena yang aku rasakan tuh dia ini juga orangnya sebenarnya sangat keras gitu ya. Makanya keras tuh nggak bisa ketemu sama keras ya. Jadi harus ada yang mengimbanginya. Jadi harus ada kayak sesuatu hal yang bisa ngebalenin hubungan kalian gitu. Jadi nggak boleh gitu ya keras dibalas dengan keras. Jadi yang satu keras, yang satu harus bisa melunakkan suasana. Agar apa? Ya agar suasana hubungan ini tuh tidak bersih tegang gitu ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Ya, apa energinya sekarang?
Dan saat ini yang saya rasakan ya, sebenarnya tidak cuma dia aja yang merasa lelah mempertahankan hubungan ini, tapi dirimu juga merasa capek gitu. Kenapa? Ya karena kamu tuh sudah effort mati-matian ya, sudah se-effort itu ya demi mempertahankan hubungan ini, tapi nggak ada titik imbal baliknya. Justru malah yang kamu rasakan saat ini, makin lama tuh hubungan kita makin berjarak gitu, karena ya kurangnya ada komunikasi yang baik gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya kamu tuh harus bisa terbuka sama dia ya. Kamu tuh harus cerita ke dia bahwa ya sekuat-kuatnya kamu tuh masih membutuhkan rasa kasih sayang dan perhatian dari dirinya dia. Karena ketika kamu tidak bersuara, orang ini akan menganggap bahwa diri kamu tuh akan baik-baik saja, merasa nyaman dengan perlakuan dia. Tapi beda cerita gitu ya, ketika mungkin suasananya sudah membaik, kamu tuh harus berani ya mengutarakan apa yang selama ini menjadi tekanan di dalam batin kamu. Karena apabila tidak, ya orang ini tuh akan menganggap bahwa ya kamu tuh baik-baik saja ya diperlakukan dengan cara seperti ini gitu. Dan dia sebenarnya juga merasa capek ya, dia juga merasa lelah gitu. Karena sejatinya yang dia inginkan tuh adalah kebahagiaan gitu ya, bukan terlibat perdebatan yang terjadi seperti sekarang ya. Dan di sini aku rasa sebenarnya hubungan kamu tuh masih sangat layak ya untuk diperjuangkan selagi kalian berdua juga mau sama-sama saling mengalah ya, dan sama-sama mau saling berkorban demi hubungan ini. Karena apabila hal itu tidak kamu lakukan, maka hubungan kamu tuh akan stagnan ya, atau jalan di tempat. Dan tentunya itu kan sesuatu hal yang paling gak kamu inginkan. Karena sebenarnya kamu dan dia ini punya satu tujuan yang sama, di mana kalian tuh ingin sama-sama menjalani sebuah hubungan komitmen yang jauh lebih baik ya daripada hubungan kamu gitu. Dan di sini memang yang saya rasakan ya, proses mempertahankan hubungan ini tuh sangat berat ya, dan tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi yang aku rasakan ya, serumit-rumitnya hubungan ini, orang ini tuh akan tetap terus memperjuangkan hubungan ini gitu, dan orang ini juga tidak akan pernah mau kamu lepaskan. Jadi seandainya kamu ya memilih mundur, memilih menyerah dari hidupnya dia, orang ini akan ya selalu menghalangi niat kamu agar kamu tuh tidak bisa dilepaskan dia, seperti itu. Kenapa? Ya karena dia sangat cinta, dia sangat sayang ya. Bayangkan orang ini mencintai kamu tanpa melihat fisik kamu, tanpa melihat kelemahan kamu, tanpa melihat kekurangan kamu ya. Jadi ya dia nggak akan pernah bisa ya dengan mudahnya kamu lepaskan begitu saja, karena sudah terlanjur dalam ya cinta yang telah dia berikan kepada kamu gitu. Dan di sini yang saya rasakan, beberapa dari dia itu saat ini juga sudah mulai mengalami ya proses transisi perbaikan diri gitu. Karena di antara dia itu saat ini sudah mulai sadar gitu ya, mungkin dengan sifat dia seperti ini ya membuat pasangannya jadi nggak nyaman gitu ya. Mungkin dengan perilaku dia yang apa ya, dalam artian tuh yang terlalu keras kepala gitu ya, membuat diri kamu tuh jadi kecewa gitu. Jadi secara perlahan seiring berjalannya waktu ya, orang ini sudah mulai menunjukkan transisi perubahannya gitu ya. Walaupun belum sempurna seperti apa yang kamu inginkan, tetapi kamu sebagai pasangan harus bisa menghargai ya sedikit perubahannya, daripada dia sama sekali tidak ada effort untuk berubah. Jadi menurut aku di sini peluang yang sangat baik ya untuk masa depan hubungan kamu, karena sejatinya orang ini sudah terlanjur dalam mencintaimu ya, dan seandainya kamu memilih mundur, dia akan tetap menghalangi niat kamu agar kamu tetap terus bertahan sama dia. Seperti itu guys. Oke. Terus aku juga ngerasa ya bahwa saat ini tuh ya nggak ada sama sekali ya orang yang mau mendengarkan keluh kesah hidupnya dia, terutama ketika
sedang menghadapi suatu badai besar yang terjadi dalam hubungan ini, sehingga membuat orang ini tuh saat ini merasa hanya menyerahkan ya kondisi nasib hidupnya dia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di antara dia tuh saat ini sedang berdoa, sedang berserah diri gitu ya, berharap datangnya keajaiban dari hubungan yang dia jalani bersama kamu. Karena dia ngerasa bahwa nggak ada lagi ya orang yang mau peduli gitu ya, mau curhat ke kamu juga situasinya saat ini sedang bersih tegang gitu ya, mau curhat ke teman juga rasanya nggak mungkin gitu ya, terus mau curhat ke orang tua juga kayak kesannya itu kan nggak etis gitu. Jadi makanya saat ini di antara dia itu kayak mencoba menyerahkan ya segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berharap ya mendapatkan kabar baik ya dari hubungan ini ke depannya, karena orang ini secinta itu sama kamu. Selain itu yang aku rasakan ya dalam waktu dekat tuh ya, bagi kamu yang ngerasa saat ini sedang bersih tegang sama dia, kamu akan luluh sebentar lagi. Kenapa? Ya karena orang ini sudah mulai tahu bagaimana cara memahami sikap kamu dan memahami perasaan kamu. Jadi dalam waktu dekat gitu ya, meskipun saat ini diri kamu tuh masih menggebu-gebu ya emosional kamu, tapi dalam waktu dekat kamu akan merasa dibuat luluh karena orang ini sudah tahu bagaimana cara memahami sikap kamu seperti itu. Oke, dan di sini aku melihat ya ada kartu The Devil. The Devil ini sebenarnya menggambarkan tentang sifat-sifat negatif yang terjadi dalam hubungan ini. Aku nggak tahu ya apakah mungkin ada sisi ego di dalam hubungan kalian ya, atau mungkin ada sisi munafik, sisi naif ya, atau mungkin bisa juga ya ada sisi-sisi kebohongan ya atau drama yang terjadi dalam hubungan ini, sehingga itu menjadi salah satu penghambat kenapa hubungan kalian tuh kayaknya jalan di tempat, meskipun kalian sudah cukup lama menjalin hubungan ini, tapi tapi sama sekali nggak ada progres gitu ya, sama sekali tidak ada pergerakan gitu. Dan terkadang di suatu titik kamu tuh pernah loh ya merasa kayak ingin menyerah gitu ya, karena kok rasanya sangat susah banget gitu ya mempertahankan hubungan ini tuh mati-matian gitu. Tapi ternyata kenapa gitu ya, justru malah aku tuh tidak pernah mendapatkan titik imbal balik dari segala sesuatu yang sudah aku perjuangkan demi hubungan ini gitu. Dan di sini kan terlihat gitu ya, meskipun hubungan ini sangat berat gitu, tapi rantai di dalam hubungan kalian ini saling mengikat kuat. Artinya apa? Ya seberat-beratnya masalah dalam hubungan kalian berdua ini nggak akan pernah bisa lepas gitu. Buktinya ya di saat kalian sedang tidak berkomunikasi gitu, baik kamu ataupun dia sama-sama saling memikirkan, tapi karena rasa gengsi yang begitu besar sehingga kalian tidak mau ya untuk saling memulai berkomunikasi seperti itu. Dan di sini kan kayak sifat The Devil ini kan harus dibuang ya, harus dihilangkan dari hubungan ini apabila kamu menginginkan kedamaian gitu. Karena sikap ego ya, kemudian sikap keras kepala ya, mungkin kemunafikan ataupun kebohongan ya, itu tidak membawa dampak yang positif ke dalam hubungan kamu. Jadi sebisa mungkin kamu harus bisa bersikap ya secara bijak agar ya segera menghilangkan sifat-sifat The Devil itu dari hubungan ini, kayak gitu. Terus dan terkadang tuh kamu juga ngerasa ya bahwa diri kamu tuh kayak ngerasa diperbudak sama dia gitu. Kayak ada ya di suatu titik diri kamu tuh kayak ngerasa lelah gitu, karena kayak diri kamu tuh ngerasa diperbudak terus-terusan sama dia gitu ya. Mungkin dia datang ke kamu di saat dia ngebutuhin kamu ya, ataupun mungkin ya dia sayang-sayang sama kamu ya di saat dia ada maunya gitu. Jadi ada juga di antara kamu tuh yang ngerasa diperbudak sama dia gitu. Tapi ya apa ya, dalam artian tuh mungkin ya kamu yang kurang memahami dia sehingga kayak kesannya tuh kamu diperbudak sama dia gitu ya, padahal enggak. Terus ya di sini jangan pernah ada lagi ya rasa kegalauan gitu ya. Daripada kamu galau memikirkan dia dan dia galau memikirkan kamu, lebih baik kalian maaf-maafan aja gitu ya. Karena ya bisa dibilang tuh ini ada unsur kemunafikan gitu ya, ada unsur naif gitu. Kalian tuh masih saling cinta gitu, tapi saat ini saling nggak peduli, kan munafik banget gitu ya. Buktinya aja ya, meskipun kalian nggak ada komunikasi, tapi dia orang yang paling kepo orang yang paling kepo, ingin tahu kabar terbaru kamu. Begitu pula juga kamu nggak bisa diem ya, kamu tuh selalu stalking ya.
stalking dia gitu, yang menandakan ketidaktenangan di dalam diri kamu. Ya udah gitu ya, daripada kalian saling diam, lebih baik ya udah kalian maaf-maafan ya, salam-salaman ya. Lagi pula kan ini bulan Ramadan ya, terutama bagi yang muslim. Ini tuh kayak ya udah ya, berlegowolah gitu, karena ini merupakan pintu jalan buat kalian sama-sama saling memaafkan dan membuka lembaran baru yang jauh lebih baik gitu. Dan gak ada yang perlu disesali gitu, karena yang saya rasakan energi kamu tuh kayak nyesel banget gitu. Kenapa sih aku dipertemukan sama dia kalau pada akhirnya aku sendiri yang merasa kecewa? Sudah ya, ini adalah garis takdir kamu. Ini semua terjadi atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kamu nggak bisa menolak, kamu nggak bisa melawan. Yang bisa kamu lakukan ya kamu harus bisa kendalikan takdir kamu ke depannya agar tidak sama seperti takdir kamu ke belakang. Gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya masih bisa diperbaiki gitu ya. Asalkan kalian berdua sama-sama saling menghormati batasan komitmen yang ada dalam hubungan ini. Kayak gitu. The Star, sia-sia lagi. Dan di sini tuh The Star tuh kayak apa ya? Menurut aku tuh kamu dan dia ini terlalu banyak mimpi yang kalian bayangin gitu. Tapi kalian nggak diimbangi dengan effort yang ada gitu. Jadi kayak kamu punya mimpi dan dia juga punya mimpi. Kalian berdua tuh sebenarnya sama-sama punya rencana. Tapi rencana tersebut masih belum terrealisasi ya. Dikarenakan ya mungkin kayak apa ya? Kalian belum mewujudkan ya mimpi kalian, tapi kalian sudah kalah gitu ya, sudah kalah dalam perjuangan gitu. Kalah karena apa ya? Banyak ya, mungkin kalah karena ego, kalah karena kemunafikan, kalah karena nggak dihargai, dan masih banyak lagi gitu. Jadi ya sudah gitu ya, kalian tuh harus bisa berjalan ke depan gitu ya. Ya udah deh gitu, yang kemarin tuh yang lalu biarlah berlalu gitu, karena berjalan tuh kan untuk ke depan bukan ke belakang. Jadi kayak sebisa hal ini tuh masih bisa diperbaiki ya, masih bisa diperbenahi gitu. Kenapa tidak take action mulai dari sekarang gitu? Karena sebenarnya sayang banget gitu ya apabila hubungan ini tuh harus berantakan begitu aja. Karena jika diingat ya, aku tuh ngerasa bahwa proses kamu bisa bertahan di titik ini sama dia tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah. Banyak air mata, banyak kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, kecemburuan, dan lain sebagainya. Jadi menurut aku daripada perjuangan kita flashback ke belakang sia-sia, lebih baik yuk kita saling maaf-maafan ya. Ini kan momen Ramadan gitu ya. Jaga hati, jaga pikiran ya, jaga perkataan dan perbuatan. Kayak gitu. To the Tower ya. The Tower tuh menggambarkan tentang ya udah gitu ya. Yang hancur tuh biarlah hancur kemarin gitu ya. Karena kita berbicara hari esok bukan hari ke belakang gitu. Karena sebenarnya yang aku rasakan ya, hubungan kalian ini kayak pondasinya terlalu lemah karena terlalu berjalan di satu kaki gitu. Aku nggak tahu ya siapa yang berjalan gitu dan siapa yang santai. Jadi kayak di sini tuh ada unsur kayak hanya satu sisi yang berjuang, sedangkan yang satu tuh kayak nggak mau tahu gitu loh, ya. Dan itu kan menggambarkan tentang pondasi yang sangat lemah ya di dalam hubungan ini, gitu. Kenapa lemah ya? Karena hanya satu yang berjuang gitu, nggak ada yang berkorban gitu, nggak ada yang mau saling mengorbankan satu sama lain. Dan ini juga yang aku rasakan tuh masalah ya. Proses masalah yang terjadi dalam hubungan kamu tuh bertubi-tubi gitu ya. Mulai dari mungkin ya adanya perpisahan, terus kalian nyambung lagi ya, kemudian ada percekcokan gitu ya, terus akhirnya kalian saling diam, kemudian kalian bersatu lagi. Bahkan ada juga ya pihak ketiga yang berusaha masuk ke dalam hubungan ini gitu, tapi setelah kalian memaafkan kalian balik lagi. Capek nggak sih gitu loh ya. Jadi kayak yuk kita sudah mulai berpikir realistis, jadi perkuat pondasi ini, jangan pernah ada yang egois gitu, karena ini menyangkut ya dua pribadi yang menjadi satu. Jadi harus berjalan dua orang, nggak bisa satu orang gitu. Jadi harus berjalan dua-duanya agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa tercapai. Aura hubungan kamu tuh terlalu gelap gitu, karena kalian sendiri yang membuat gelap ya hubungan ini gitu ya. Karena yang satu mungkin nggak bisa menjadi pendengar gitu ya, yang satu pengennya didengerin gitu, yang satu lelah diperjuang tapi yang diperjuangin nggak sadar, seperti itu. Oke, terus
aku rasa ya bahwa saat ini ya, dia sedang memikirkan kamu, dia juga mencemaskan kamu ya, sudah mulai ada rasa kekhawatiran kalau kamu tuh takut, apa ya, dalam arti itu kalau dia ngerasa takut jika dirimu tuh benar-benar mundur dan menyerah gitu, karena sejatinya orang ini tuh sedang menanti kamu gitu. Ya emang gimana ya, dia ini memang orang yang nggak mau mulai sih ya, nggak mau mulai meminta maaf, nggak mau memulai berkomunikasi, pengennya nunggu terus gitu. Tapi akan ada sebuah titik di mana ketika kamu ya benar-benar bersikap diam, akhirnya tuh ada pergerakan dari dia yang membuat dia tuh akhirnya terdorong untuk mau nggak mau aku harus yang memulai terlebih dahulu. Karena apa ya, saat ini aja energi dia itu kayak mulai cemas, mulai khawatir ya, mulai ada yang aneh gitu, karena kamu tuh nggak kayak biasanya. Kamu tuh biasanya meskipun aku bersikap cuek, tapi kamu selalu effort buat menghubungi aku. Tapi saat ini kenapa ya, seolah-olah kamu tuh nggak butuh aku lagi gitu. Jadi kayak semakin membuat diri dia merasa cemas, yang dia takutkan apabila kamu tuh benar-benar mundur dan menyerah dari hidupnya dia. Seperti itu. Oke, kita cek dari cek lagi. Tuh ya. Dan di sini yang aku rasakan ya, konflik ini tuh dalam waktu dekat akan segera berakhir, karena setelah dia mencemaskan kamu, akhirnya dia ada pergerakan gitu ya, dimana pergerakan dia itu ya, dia akan memulai ya menghubungi kamu, memulai meminta maaf ya, atau kalau tidak dia yang memulai, artinya tuh kayak kalian langsung sama-sama mencair, sama-sama sadar gitu ya, dan gak ada yang benar, gak ada yang salah. Ya udah, kita ini sama-sama salah gitu ya, kita ini sama-sama ceroboh gitu ya, kita ini sama-sama memikirkan ego kita masing-masing. Sampai pada akhirnya ya aku melihat tuh ya bahwa ya udah gitu, akhirnya konflik batin yang terjadi itu selesai. Terus akhirnya tuh kedepannya ya, aku ngerasa kayak orang ini tuh lebih mau ngedengerin kamu, karena pada saat flashback ke belakang, dia orangnya nggak mau tahu gitu atas apa yang terjadi dalam hidup kamu gitu ya. Jadi dalam waktu dekat tuh kayak ya dia akan jauh lebih baik, mulai ngedengerin kamu, sudah mulai belajar buat ngalah ya, sudah mulai belajar buat nekan ego dia gitu ya, sudah mulai menjadi pribadi yang kayak apa ya, soft spoken gitu, kayak lebih lembut gitu ya. Mungkin dulu tuh kan dia orangnya kayak terlalu geradakan ya, terlalu gerusa-gerusuh gitu, nggak mikir gitu ya. Ketika bertindak tuh dia nggak mikir ya dampak yang terjadi ke depannya. Tapi untuk saat ini gitu ya, setelah dia benar-benar merasakan ya bagaimana sikap perubahan kamu kepada dia, dia baru kayak ngeh gitu. Oke. The High Priestess. Wow. Ya. Terus kamu tuh sebenarnya pengen ya bahwa di antara kita tuh nggak ada rahasia gitu. Karena terkadang orang ini tuh sering banget ya kayak nyembunyikan sesuatu di belakang kamu ya, dan setelah semuanya terjadi dia baru cerita ke kamu. Karena yang kamu inginkan tuh kayak gini ya. Jadi ada kaitannya sama energi yang tadi. Ketika kamu bertindak ya, sebelum kamu bertindak kamu harus cerita dulu ke aku, kayak konsultasi dulu lah ke aku gitu. Kamu tuh mau ngapain, apakah ini tuh berdampak baik buat kamu atau tidak gitu. Tapi ya ternyata dia orang yang gak kayak gitu. Dia bertindak dulu ya, baru dia cerita ke kamu. Alhasil tuh kayak ya kayak diri kamu tuh kayak ngerasa gak dihargai banget gak sih sebagai pasangan. Kayak misalkan ya, dia langsung beli ini tanpa konfirmasi dari kamu gitu ya. Dan setelah dia memberi barang itu, misalnya nih, misal gitu ya, dia baru ngomong ke kamu. Loh kan kayak kamu tuh jadi ngerasa nggak dihargai nggak sih gitu ya, posisi lo ya, posisi kamu sebagai pasangannya gitu. Karena yang kamu inginkan gitu ya, ketika kamu ingin melakukan sesuatu, setidaknya hargailah aku sebagai pasangan kamu gitu ya, agar aku tuh mampu memberikan pencerahan, memberikan arahan. Setidaknya aku tuh nggak akan larang kamu gitu, tapi aku akan sangat merasa dihargai ketika kamu melibatkan aku dalam hidup kamu. Seperti itu. Oke. Terus oke.
kamu tuh sempat ya, memang sudah ada pikiran yang aku rasakan ya. Dalam diri kamu tuh sempat ada pikiran bahwa kamu tuh ya kalau lama-lama diperlakukan kayak gini ya nggak menutup kemungkinan kamu tuh bakal kabur ya, bakal move on gitu ya. Karena apa? Ya udah nggak ada lagi yang bisa diberatin, nggak ada lagi yang bisa dipertahanin gitu. Karena makin kamu ya aku ngertiin makin kamu kayak nggak tahu diri gitu. Sempat ya di dalam pikiran kamu tuh kayak, aduh rasanya tuh kayak gue pengen cabut aja deh gitu ya. Karena kok makin aku se-effort itu gila-gilaan sama kamu ya, tapi kayak kamu tuh nggak ngerasa gitu ya bahwa apa yang selama ini udah aku lakukan demi kamu ya, apa yang selama ini udah aku perjuangin buat diri kamu gitu, kayak kamu tuh nggak pernah tahu ya, nggak pernah menyadari akan hal itu ya. Padahal kayak kamu tuh sampai rela loh mengorbankan segalanya ya dari hidup kamu tuh demi kebahagiaan dia gitu. Tapi terkadang selalu salah ya di mata dia gitu. Ya aku sadar sih gitu bahwa kamu dan dia itu juga sebenarnya itu kayak banyak sekali ya perbedaan, terutama mungkin perbedaan sifat dan karakter gitu ya. Kalau perbedaan usia mah menurut aku tuh kayak tergantung orang yang ngejalaninnya aja gitu ya. Sesama-samanya usia, kalau kalian nggak bisa ngejalani ya sama aja gitu. Menurut aku tuh bukan penghalang ya, tapi yang aku rasakan bahwa saat ini tuh kalian berdua ini kayak beda karakter gitu, kalian beda sifat gitu. Tapi yang sangat disayangkan orang ini tuh nggak mau berusaha mengimbangi kekurangan tersebut ya. Alhasil yang terjadi apa? Ya udah gitu. Kalian sering banget ya berdebat karena adanya perbedaan sepele loh gitu ya. Kayak misalkan cara berpikir dia dengan cara berpikir kamu berbeda, udah kalian langsung akhirnya tuh cut gitu ya. Kayak kalian tuh silent treatment gitu ya. Terus ada masalah sepele digede-gedein, ya udah bergulir terus kayak gitu. Kan kayak merasa nggak nyaman sih gitu ya. Oke. Terus ya, kalau orang ini tidak segera mengakui kesalahannya, maka akan berat di kamu. Kamu akan terakumulasi ya, banyak sekali menahan rasa sakit hati akibat kelakuan dia gitu. Jadi kalau dia tidak segera menyadari ya, apabila dia tidak segera bertindak, ya udah gitu ya, jangan salahkan aku gitu. Kalau aku tuh benar-benar bisa cabut dari hidup kamu gitu ya, karena aku juga manusia, aku bukan Tuhan, aku punya batasan ya, punya batas kesabaran gitu. Jadi kalau orang ini tidak segera memperbaiki ya, se-effort apapun dia menghalangi niat kamu, kamu bakal cabut gitu ya. Dan ketika tahu nggak sih gitu ya, ketika kamu tuh benar-benar pergi meninggalkan dia selama-lamanya ya, menyerah, pergi dari hidupnya dia, wow, nih kartunya ya, dia akan sangat terlukai ya, bagaikan kayak tertusuk duri gitu ya. Kayak ya kalian mungkin bisa ngebayangin ya energi yang terjadi dari kartu ini gitu. Kayak dia akan sangat merasakan sakit yang tak bisa dia ungkapkan gitu, nggak bisa dia ungkapin gitu. Kayak nano-nano, mungkin kayak bagikan luka itu yang udah luka gitu, tapi masih ditambah ya sayat-sayatan baru kayak gitu guys. Oke, jadi kita akan coba buka energi baru. Jadi please ya, bagi kalian, saran dari aku ikuti aja readingan ini mulai dari first ya sampai akhir, karena biar kalian tuh match ya, biar energi kalian tuh resonate. Karena kalau kalian tuh terkadang yang lihat readingan aku loncat-loncat gitu, pasti nggak nyambung gitu, pasti kalian bakal nanya, loh ini temanya apa tapi yang dibahas apa? Tuh sering banget ya ada yang komen kayak gitu. Makanya kayak ya udah, general reading tuh kayak bagaikan alur cerita. Kalau kalian nggak ngikutin dari awal, kalian tuh nggak bakal bisa nemu titik temunya kayak gitu. Energi kalian juga bakal loncat-loncat nanti gitu ya. Oke, jadi kita akan coba buka energi baru. Kita akan lihat ya bagaimana energi dia seseorang yang berdealing sama kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang berdealing sama kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang berdealing sama kamu. By the way, aku tuh tadi cuma minum air putih guys ya. Jadi kayak aku tuh masih belum buka sebenarnya ya. Cuma buka apa ya? Cuma buka sama kudapan aja gitu. Tapi masih belum keisi nasi. Oke, jadi kita lihat ya bagaimana energi dia seseorang yang sedang berdealing sama kamu. Wow, energinya dalam, jadi aku butuh waktu ya buat narik energi. Wow, oke. Aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang kamu pikirkan ya, atau kamu saat ini sedang pusing ya mikirin dia. Kenapa?
gitu ya. Karena yang aku rasakan dari energi dia ini kayak orang yang suka memutarbalikin fakta. Dia ini orang yang nggak mau ketahuan salah gitu. Meskipun bukti udah ada di depan mata, tapi terkadang dia selalu nyalahin kamu gitu. Kayak orangnya victim nggak sih gitu loh. Siapa yang berbuat tapi siapa yang disalahin gitu. Padahal tuh bukti udah di depan matanya dia gitu. Tapi terkadang dia suka victim gitu. Ya ini semua bukan salahku juga gitu. Gara-gara kamu gitu aku jadi kayak gini gitu ya. Terus misalkan bukti udah ada di depan mata gitu, it's okay, ini semua terjadi salahku, tapi kamu juga terlibat gitu. Kayak seolah itu denial gitu, menyangkal terus. Sehingga yang aku rasakan ya akhirnya tuh diri kamu tuh merasa capek, ingin rasanya menyerah gitu. Karena pikiran kamu tuh dipenuhi dengan pusing gitu ya, dipenuhi dengan tekanan ya, yang mengakibatkan kamu tuh pusing memikirkan dia gitu. Two of Pentacle ya, menggambarkan tentang keseimbangan ya kondisi mental health kamu gitu. Jadi kayak saat ini tuh mental kamu tuh berantakan banget gitu ya. Kayak mungkin banyak sekali ya pekerjaan kamu yang udah numpuk gitu ya. Banyak sekali mungkin kayak apa ya, bisnis kamu tuh jadi nggak stabil gitu ya. Ya karena kamu tuh tipikal orang yang gini loh ya, ketika suasana hati kamu nggak baik, maka itu juga bakal bisa mempengaruhi kondisi produktivitas kamu yang nggak baik juga gitu. Dan kamu tuh sebenarnya juga tipikal orang yang nggak bisa main-main sama kehidupan cinta gitu. Karena ketika kamu merasakan sakit ya, sakit yang kamu rasakan tuh bakal luar biasa banget. Tapi di satu sisi kamu butuh sandaran ya, kamu butuh orang buat cerita gitu loh. Jadi ya udah gitu, mau nggak mau tuh ya kamu masih apa ya, meskipun kamu nggak bisa main-main sama kehidupan cinta, tapi kamu masih membutuhkan orang yang bisa menjadi sandaran hati kamu kayak gitu. Kita coba lihat ya energi dia sekarang tuh. Aku rasa tuh dia pun juga sama ya, yang aku rasakan dia pun juga sama berat memikirkan kamu. Karena saat ini tuh dia ngerasa bahwa hubungan dia sama kamu tuh lagi berantakan gitu. Kita ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi dia memang saat ini sedang tidak ingin ya, dalam artian tuh kayak dia sedang batasi diri gitu ya, batasi diri. Mungkin dia blok kamu ya, mungkin dia tidak ingin tegur sapa dengan kamu gitu ya. Kalaupun kalian ada komunikasi ya komunikasinya nggak berjalan baik gitu. Karena memang yang aku rasakan ya, beberapa dari dia itu saat ini sedang ingin ya batasi diri gitu. Kayak mulai ngurangin intensitas dia buat terkonek sama kamu gitu. Kayak ya nggak kayak dulu gitu, kayak ada yang beda ya. Karena menurut aku tuh kayak hubungan itu perlu banyak sekali ya sesuatu hal yang sejatinya tuh harus kalian koreksi kayak gitu. Dan memang yang aku rasakan ya, dia saat ini sedang bersikap dingin ya. Dibilang cuek enggak gitu, tapi kayak mungkin bahas apa ya, mungkin kayak cara dia berkomunikasi itu singkat-singkat. Dan kamu tuh tipikal orang yang overthinkingan. Kamu tuh orang yang nggak bisa diperlakuin kayak gini gitu ya, nggak bisa dicuekin, nggak bisa disikapin dingin gitu ya. Sehingga membuat diri kamu tuh makin banyak pikiran ya sekarang gitu. Seandainya ya waktu tuh bisa diputar, kamu nggak akan mau dipertemukan sama dia gitu ya. Lebih baik ya aku tuh balikan aja sama mantanku gitu. Karena kok bukannya lebih indah, justru malah lebih parah ini daripada yang dulu gitu. Ada juga ya di antara kamu tuh yang ngerasa seperti itu. By the way ya, aku tuh ngerasa diri kamu masih belum lupa ya, belum ngelupain sepenuhnya orang dari masa lalu kamu ya. Coba sesuaikan aja sama energi kamu masing-masing. Oke. Dan ini tuh aku rasa ya bahwa sebenarnya proses kedekatan kalian ini masih sangatlah panjang gitu ya, masih belum separuh perjalanan. Tapi diri kamu udah ngerasa berat ya, yang aku rasain. Diri kamu tuh udah ngerasa capek, diri kamu udah ngerasa berat, udah lelah gitu ya, rasanya pengen nyerah. Kenapa? Ya karena tahu sendiri gitu ya, ketika kita menjalani hubungan dengan orang yang tepat gitu ya, 10 tahun tuh rasanya kayak singkat gitu. Begitu pula juga sebaliknya gitu ya. Beberapa bulan aja kita menjalin hubungan dengan orang yang gak tepat tuh rasanya kayak ya kita tuh ngejalanin hubungan seabad gak sih? Yaitu ya yang terjadi dalam hidup kamu gitu.
Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh nggak bisa diajak komunikasi secara serius gitu, karena sebenarnya pengen gitu, kamu tuh pengen deep talk ya, kayak dalam artian tuh ngomong secara dalam ke dia gitu ya, tentang apa sih yang selama ini ngebuat diri kamu tuh ngerasa enak sama dia gitu ya, apa yang selama ini membuat diri kamu tuh ngerasa nggak nyaman gitu. Kamu pengen sebenarnya ya deep talk sama dia, tapi ya it's okay gitu, orang ini tuh nggak bisa diajak ngomong serius gitu. Di saat kamu ingin ngomong serius gitu, tapi respon dia tuh nggak jelas banget gitu ya, yang dibahas apa ya, terus balasannya apa gitu ya, tujuannya apa, tapi larinya kemana gitu. Capek gak sih gitu? Justru malah terkadang tuh dia selalu menanggapi ya perkataan dalam kamu tuh dengan candaan gitu. Jadi udah gitu, kayak kamu tuh bener-bener kerasa apa ya, bagaikan ngejalani komedi cinta gitu ya, yang penuh dengan lelucon gitu ya. Aduh capek. Aku sendiri aja ya yang kayak nggak ngikutin alur kalian gitu, tapi kayak ngerasain loh energinya berat ya, betapa capeknya aku jadi kamu gitu. Terus di sini memang yang aku rasakan, seseorang yang berdiling sama kamu tuh ya sejatinya usia dia tuh lebih gede dia ya, lebih dewasa dia ketimbang kamu ya, dan dia juga orangnya sangat setia kok sama kamu. Dia orangnya nggak pernah neko-neko gitu. Cuman sisi menyebalkannya aja yang terkadang tuh ngebuat diri kamu tuh pengen ngerasa mundur dan menyerah dari hubungan ini gitu. It's okay sih, menurut aku tuh kayak kesetiaan dia ini patut untuk dipertimbangkan gitu, karena basically ya karena kayak ya mungkin overall tuh cuma kamu aja ya yang mau bertahan sama dia ya. Mungkin orang yang pernah berdiling sama dia tuh udah nyerah duluan, tapi berhubung kamu ya tipikal orang yang kayak punya kesabaran di atas rata-rata, is okay gitu ya, sehingga kayak ya udah cuma kamu ya yang bener-bener bisa bertahan lama sama nih orang. Terus nih orang tuh juga orangnya nggak mau belajar dari kesalahan gitu. Udah tahu ya dia sering banget ya buat kamu nangis, buat kamu kecewa gitu, tapi dia tidak pernah ada kesadarannya gitu ya. Ya is okay gitu, kamu setia sama aku tuh aku bakal bisa nerima kamu gitu, tapi aku juga nggak mau gitu ya tetap terus terikat sama orang yang nggak mau pernah belajar gitu ya, nggak pernah mau ya untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Aku tuh juga punya mental gitu, kalau mental aku lo siksa gini-giniin terus ya udah gitu ya, lama-lama tuh aku juga bisa bete total ya kayak gitu. Terus aku juga ngerasa bahwa orang ini tuh menurut aku terlalu fokus sama satu hal gitu ya, padahal hidup dia itu sebenarnya masih banyak gitu ya orang yang sedang membutuhin dia termasuk kamu. Tapi orang ini orang yang menurut aku tuh kayak dia nggak multitasking, dia hanya fokus ke kerjaannya aja, sedangkan kamu yang pasangannya sering banget ngerasa dia abaikan kayak gitu. Aku tutupin ya karena ini agak sensor, enggak sih. The Lovers ya. Terus dia ngerasa ya bahwa apa ya, dia ini kayak diperbudak cinta sama kamu gitu. Sebenarnya nggak cuma dia aja sih, tapi kamu juga ngerasa diperbudak sama cinta sama dia gitu. Jadi intinya apa sih? Ya kalian berdua ini sama-sama budak cinta, sama-sama bucin gitu ya. Tapi berhubung ya orang ini terlalu fokus ya hanya sama satu hal, sehingga membuat diri kamu tuh kayak ngerasa posisimu nggak dihargai sebagai seorang pasangan gitu. Dan dia juga terkadang tuh orangnya suka tarik ulur gitu ya. Di saat kamu ingin menyerah, tapi dia tarik kamu lagi. Di saat kamu tak sudi lagi perhatian sama dia, tapi dia caper ke kamu, cari perhatian ke kamu, berharap agar kamu tuh mau balik sama dia gitu. Jadi kayak drama apa ya, drama yang panjang ya, kayak drakor kisah cinta kamu tuh. Oke. Wow, ini orang yang aku lihat tuh kayak gairahnya ke kamu tuh gede banget ya. Gairah dia ke kamu tuh meluap-luap gitu. Nggak tahu kenapa, apakah kamu seksi, entah kamu menggoda. Yang jelas tuh ya ketika dia ngelihat kamu, ingin rasanya hasrat dia ketarik ya, pengen peluk kamu, cumbu kamu, cium kamu, kecup-kecup kamu kayak gitu ya. Emang nih orang kalau soal hasrat tuh nggak bisa dilawan sih ya, kayak the best lah pokoknya gitu ya. Nih orang tuh kayak ya pinter banget bikin kalian melayang-layang. Tapi ya kelakuan dia yang sangat menguji mental kesabaran kamu gitu. Wow. Oke, kita cek lagi.
Wow, aku rasa ya, ini nggak semua. Beberapa di antara kamu saat ini sedang berdealing sama orang yang udah punya pasangan, ya. Bisa pasangan sah atau pasangan yang hanya sebagai someone aja gitu ya, kayak pacaran aja. Tapi nggak semua ya, aku lihat energinya sangat lemah. Beberapa di antara kalian saat ini berdealing dengan pihak ketiga. Atau mungkin cinta kalian terjebak dalam hubungan cinta bersegi-segi ya. Terus dia orang yang sangat menjaga privasi banget ya. Is okay lah, aku hargain ya akan hal itu. Karena basically mungkin bagi yang udah punya pasangan kan tentu ngejalani hubungan yang salah kayak gini ya, hubungan yang penuh dengan dosa ini, itu kan kayak nggak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi kayak butuh kehati-hatian ya, agar tidak menghancurkan kalian berdua gitu ya. Dan dia juga orang yang susah diajak ketemu ya, susah banget. Padahal kayak ya kayak diri kamu tuh kangen sama dia gitu, tapi betapa sulitnya ya ketemu sama dia tuh bagaikan ketemu pejabat gitu ya. Padahal kayak ya udah, kamu tuh berusaha jaga sikap, jaga privasi gitu. Ini energinya vice versa ya. Aku rasa tuh kayak di saat dia butuh uang, dia larinya ke kamu, atau vice versa, kebalik ya. Di saat kamu butuh uang, kamu larinya ke dia. Dan menurut aku tuh kayak energinya sangat royal ya gitu. Baik kamu maupun dia tuh kayak sama-sama royal, atau mungkin kalian berdua ini sama-sama bisa diajak buat gantian sih saat dating gitu ya, saat jalan bareng gitu. Karena yang aku rasakan tuh kayak ya kalian berdua ini bisa sama-sama lah ya diajak untuk gantian kalau untuk urusan materi gitu. Karena ini kayak energinya tuh menggambarkan gini, kalau ketika dia butuh uang gitu, dia suka pinjam ke kamu, atau sebaliknya gitu ya, di saat kamu butuh uang, kamu sukanya larinya ke dia gitu. Dan kalian berdua ini sebenarnya energinya itu kayak sama-sama saling melengkapi gitu. Cuman kamu aja yang ngerasa bete dan sebel gitu ya sama sikap dia yang akhir-akhir itu bikin diri kamu tuh ngerasa tertekan gitu. Seven of One, bentar ya, aku butuh waktu ya di sini buat narik energinya. Oke. Ya emang aku tuh ngerasa bahwa saat ini hubungan kamu sama dia tuh kayak ngerasa ada batasan gitu. Ya, kayak ngerasa ada batasan, dan kamu ngerasa bahwa dia tuh saat ini kayak jadi orang lain, kayak jadi versi orang lain. Bahkan di antara kamu tuh saat ini merindukan dia yang dulu, bukan dia yang sekarang ya. Dia yang penuh perhatian ya. Dia yang sering nemuin kamu ya. Dia yang sering ngambek ya ketika kamu nggak ngabarin dia. Kamu kangen ya akan momen hal itu. Karena menurut aku tuh kayak terlalu banyak kenangan indah yang kayaknya tuh bakal susah ya buat lo lupain gitu. Tapi saat ini ternyata kalian sedang perang batin ya. Kayak ada emosi gitu, lebih ke arah kamu sih yang greget sama dia gitu. Padahal kamu tuh pengen ngomong ya, tapi ternyata dia nggak bisa diajak komunikasi. Yang dia blokir kamu lah, dia blocking kamu gitu. Ataupun mungkin dia nggak ngebales chat kamu, dia nggak ngedengerin kamu ya. Jadi kayak ada emosi yang memanas energinya dari kamu. Terus aku tuh ngerasa ya bahwa orang ini tuh kayak nggak bisa survive sebenarnya tanpa kamu ya. Dia nggak bisa survive gitu, nggak bisa apa ya, dalam artian itu dia nggak bisa ngejalani hidup tanpa dirimu, karena ya selama ini kamu tuh yang ngerasa jadi pelengkap hidupnya dia. Dan bagi kalian yang mungkin saat ini sedang menjalani hubungan cinta bersegi-segi atau hubungan cinta segitiga ya, dia tuh ngebutuhin kamu banget gitu, karena dia ngerasa bahwa hanya kamulah orang yang bener-bener bisa ngehargai dia, bisa peduli sama dia ketimbang pasangannya. Tuh, kan terlihat ya. Atau mungkin bisa juga kamu saat ini berdealing dengan orang yang udah berkeluarga ya, orang yang udah berumah tangga, dia udah punya anak ya, 1 atau 2 anak gitu. Tapi dia ngerasa bahwa ikatan cinta yang dia rasakan ini lebih dominan kuat ke kamu ketimbang ke dia. Dan dia juga ngerasa bahwa hadirnya kamu dalam hidupnya dia tuh mampu membawa warna baru yang belum pernah dia rasakan. Menarik ya. Ten of Cup. Tapi memang saat ini ada juga ya yang ngebuat orang ini tuh ngerasa berubah ya, rada berubah sikapnya dia ke kamu ya, karena dia saat ini lagi fokus ya, fokus sama keluarganya. Dimana kan saat ini mungkin hawa-hawa Ramadan ya, jadi mungkin keluarganya tuh kayak kangen ya, buber bareng ya. Terus mungkin pasangannya udah masakin spesial buat dia, masa iya sih gitu ya, dia nggak ngehargai dia gitu ya, nggak menghargai pasangannya
gitu. Dan ada juga di antara dia itu yang ya dia hanya bertahan sebatas formalitas gitu. Mungkin bertahan sebatas anak ya, sebatas harta gono gini. Ada yang seperti itu. Terkadang kamu juga sering banget sih ya hanya bisa ngelus dada ya, terutama di saat kayak kamu tuh pengen banget ya ngebutuhin dia buat sandaran hidup kamu, tapi ternyata dia justru malah fokus sama yang lain atau fokus sama keluarganya dia. Dan kamu tuh nggak bisa bersuara gitu, karena kamu paham gitu, ketika aku ngungkapin unek-unek aku, pasti ini bakal menjadi suatu perdebatan baru. Daripada aku ribut sama kamu, lebih baik ya udah aku pendam aja masalah ini gitu. Jadi kayak kamu tuh hanya bisa ngelus dada doang gitu. Padahal jika diizinkan untuk bersuara, wow, stres diri kamu. Queen of Pentacle. Oke. Dan saat ini tuh ya beberapa dari kamu sedang sembunyikan sesuatu dari dia ya, karena meskipun kamu punya uang ya, tapi kamu bilang ya kamu nggak punya uang. Kenapa? Ya karena agar orang ini tuh sadar gitu bahwa dia ini masih membutuhkan kamu loh gitu, tapi kamu tuh nggak ada effort imbal baliknya yang bisa aku tunjukkan ke kamu ya, agar aku tuh bisa pertahanin kamu gitu. Makanya ya di saat dia saat ini butuh uang ke kamu bilangnya nggak ada gitu, padahal kamu punya simpanan gitu. Ya it's okay sih, ini tuh kayak kebohongan kamu gitu, tapi semata-mata hal itu kamu tunjukkan ya untuk membuat orang ini tuh jauh lebih sadar. Dan di sini tuh dia incer kamu loh ya, terutama bagi dia yang saat ini sedang pinjem sesuatu darimu gitu ya. Pengen pinjem uang, pengen pinjem materi ya, dia baik-baikin kamu tuh ya. Ada juga yang intens banget menghubungi kamu, sampai-sampai terkadang tuh ini orang tuh pasti ada maunya gitu, karena kayak nggak kayak biasanya gitu ya. Tiba-tiba kok kamu baik sih sama aku gitu ya, tiba-tiba kok kamu seperhatian itu sama aku gitu, kok nggak kayak biasanya ya, ini kok ada yang aneh ya, apakah ada udang di balik udang kayak gitu ya. Karena ya aku bisa merasakan gitu ya, seandainya diri kamu benar-benar mundur dan menyerah dari dia, udah ya, energi dia itu bakal hancur ya, hidup dia bakal berantakan, karena hanya diri kamu lah ya satu-satunya orang yang selama ini mau peduli, mau mengerti ya sama kondisi dia saat ini. Oke. Terus ini menggambarkan tentang energi kamu. Aku tahu ya bahwa diri kamu tuh saat ini sedang rasa pusing ya, karena kayak kamu tuh satu tapi dituntut untuk semultitasking itu gitu loh ya. Urusan percintaan sedang berantakan ya, urusan ini nggak karu-karuan gitu ya, terus ditambah lagi mungkin beban dari keluarga kamu dan masih banyak lagi ya. Tapi kamu juga harus memikirkan kondisi kebahagiaan kamu sendiri, karena menurut aku tuh selama ini diri kamu tuh terlalu memikirkan kebahagiaan orang lain dulu daripada nasib kamu sendiri gitu ya. Jadi kayak untuk saat ini tuh sebenarnya sudah waktunya kamu untuk berbahagia. Pikirin kondisi kamu sendiri ya, mungkin relax gitu ya, cari buat waktu me time ya, buat relaksasi pikiran kamu ya dari hal-hal ketoksikan ini. Wow. Oke, dan dalam waktu dekat tuh dia akan berikan kejutan ke kamu, karena dia tahu bahwa saat ini ya kamu tuh terlihat kayak mulai lelah ya, dan rasanya dia ngerasa kayak diri kamu tuh udah mulai menyerah gitu ya dari hubungan ini. Makanya beberapa dari dia ya mereka akan kasih sesuatu ke kamu gitu ya, entah mungkin kasih kejutan, entah mungkin dia kasih kado, yang jelas tuh kayak ya tujuan dia untuk ngebaik-baikin kamu gitu ya, agar kamu tuh nggak lari dari dia gitu. Dan dia juga ingin memvalidasi gitu bahwa sebenarnya tuh ya maaf ya atas segala kehilafan aku selama ini, karena aku tuh sebenarnya masih butuh kamu ya. Aku nggak tahu ya apa yang terjadi dalam hidupku, jika kamu tuh benar-benar mundur ya, pasti aku bakal sehancur-hancurnya aku gitu. Wow. Oke, terus for fun ya. Dalam waktu dekat tuh ya kamu akan lebih semangat ya, yang aku rasakan, karena setelah dia menyadari dia akan jauh ya, lebih bisa menjadi penyemangat hidup kamu
gitu ya. Tapi ada juga ya di antara kamu yang saat ini sedang proses antara mempertahankan atau melepaskan, karena capek juga gitu ya menjalin hubungan yang simpang siur, nggak karu-karuan ya, nggak tahu titik endingnya tuh di mana gitu. Yang jelas menurut aku yang lebih penting untuk saat ini ya, kamu tuh harus pedulikan juga ya sama kondisi kamu. Jangan sampai kamu terlalu memikirkan orang lain tapi kamu mengabaikan nasib kamu sendiri gitu ya. Baik boleh ya, tapi juga dilihat dulu ya baiknya seperti apa kayak gitu. Terus ya doa kamu akan terwujud gitu akhirnya setelah kamu banting tulang ya, mati-matian demi mempertahankan hubungan ini. Akhirnya apa yang menjadi tujuan kamu tuh tercapai gitu. Akhirnya ya dia mulai sadar gitu ya, akhirnya dia mulai apa ya, menunjukkan sisi perasaan terdalam dia sama kamu ya, kayak gitu. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silahkan langsung klik saja ya tautan WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau kalian juga boleh banget langsung save aja nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke, aku Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye. Oke, thank you.